Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kita semua yang lagi nonton video ini tentunya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu materi dari psikologi pendidikan, yaitu kesulitan dalam belajar. Akan tetapi sebelum itu alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Prawira Negara Siregar. Saya adalah mahasiswa dari STKIP Al-Masum Langkat dari program studi Pendidikan Teknik Informatika, dan saat ini saya sedang duduk di semester 3 dari kelas E. Baik, untuk mempersingkat waktu, jadi kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, jadi ternyata menurut survei ada sekitar 68,73 orang yang mengalami kesulitan dalam belajar. Itu termasuk jumlah yang cukup banyak, dan bisa jadi kita adalah salah satu orang-orang yang mengalami kesulitan dalam belajar. Oleh karena itu, sebelum membahas lebih jauh mengenai kesulitan dalam belajar, ada baiknya kita mengetahui apa sih sebenarnya kesulitan dalam belajar itu. Nah, jadi menurut Utami, ia mengatakan bahwasanya kesulitan dalam belajar itu ialah kondisi di mana seorang siswa itu mengalami kesulitan-kesulitan, hambatan-hambatan, gangguan-gangguan dalam proses belajar, sehingga hasil dicapainya tidak maksimal. Dan hal ini ternyata dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu adalah faktor internal, dan yang kedua adalah faktor eksternal. Baik, jadi yang pertama itu adalah faktor internal. Jadi apa sih sebenarnya faktor internal itu, dan contohnya bagaimana? Jadi faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Contohnya itu seperti tingkat kepercayaan diri, kemudian motivasi diri sendiri, motivasi belajar, dan juga kesehatan. Nah, jadi apa yang saya sebutkan tadi, apabila terdapat gangguan-gangguan atau kesulitan-kesulitan yang terjadi, itu dapat berpengaruh kepada proses belajar yang nantinya akan berdampak kepada pencapaian hasil belajar. Nah, kalau tadi kita sudah membahas mengenai faktor internal, sekarang kita akan membahas kebalikannya, yaitu faktor eksternal. Jadi, apa sih sebenarnya faktor eksternal ini, dan contohnya bagaimana? Jadi, faktor eksternal itu adalah faktor yang berasalnya dari luar diri kita. Contohnya seperti lingkungan sekolah, lingkungan rumah, atau lingkungan keluarga, bisa juga media sosial, dan lain sebagainya. Jadi, hal-hal tersebut berpengaruh kepada kondisi belajar seorang siswa. Contohnya, seperti halnya di lingkungan sekolahnya, ada kawannya yang mungkin kurang baik sama dia. Nah, ini dapat berpengaruh kepada proses belajarnya, yang nantinya akan berdampak juga kepada pencapaian hasil belajar yang kurang maksimal. Nah, selanjutnya, kalau yang tadi kita sudah membahas mengenai pengertian kesulitan dalam belajar dan juga faktor-faktor kesulitan dalam belajar, sekarang kita akan membahas mengenai indikator dan juga karakteristik kesulitan dalam belajar. Jadi, menurut Pak Mulyadi pada tahun 2010, ia mengatakan karakteristik dan juga indikator kesulitan dalam belajar itu dapat dimanifestasikan atau dapat dilihat dari perilakunya. Contohnya dari aspek psikomotorik, aspek afektif, dan juga aspek kognitif. Nah, jadi contohnya seperti apa tuh? Contohnya yang pertama itu adalah menunjukkan hasil nilai yang di bawah rata-rata. Contohnya, semisalkan ada seorang siswa yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata. Semisalkan temannya ini bisa mendapatkan nilai 8, nilai 9, tetapi dia hanya bisa mendapatkan nilai di bawah 8. Contohnya 7 ataupun 6. Nah, hal ini adalah sebuah indikator bahwa siswa tersebut mengalami yang namanya kesulitan dalam belajar. Kemudian contoh yang kedua itu adalah menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar. Jadi indikator seorang siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar itu biasanya emosionalnya kurang terkendali. Contohnya seperti mudah marah, mudah tersinggung, kemudian memiliki sifat acuh tak acuh kepada lingkungan sekitar. Dan inilah contoh-contoh dari karakteristik dan juga indikator kesulitan dalam belajar. Jadi teman-teman bisa mencari yang lain mungkin yang lebih lengkap dari sumber-sumber lainnya. Kalau yang tadi kita sudah membahas mengenai pengertian kesulitan dalam belajar, kemudian faktor-faktor kesulitan belajar, dan juga indikator ataupun karakteristik kesulitan dalam belajar, maka dari itu sekarang kita akan membahas mengenai istilah-istilah kesulitan dalam belajar yang ada di dunia pendidikan. Yang pertama itu adalah learning disability. Jadi learning disability ini adalah orang-orang yang mengalami kesulitan dalam belajar yang meliputi penggunaan bahasa baik itu secara lisan maupun tulisan, dan juga mengenai pemahaman. Contohnya, orang-orang yang mengalami kesulitan dalam belajar ini biasanya sulit memahami apa-apa yang disampaikan, kemudian sulit mengeja, sulit membaca, dan sebagainya.
Kemudian selanjutnya itu ada learning dysfunction. Nah, jadi learning dysfunction ini adalah keadaan di mana seorang siswa itu terganggu dalam proses belajarnya karena tidak berfungsi atau tidak berjalan dengan baik. Contohnya itu seperti halnya ada seorang siswa yang postur tinggi badannya tinggi. Nah, biasanya orang-orang yang tinggi ini cocoknya itu untuk main basket ataupun main volley, tapi tidak pernah diajarkan untuk bermain olahraga-olahraga tersebut, yang membuat seorang siswa ini memiliki potensi yang sebenarnya tetapi tidak berjalan dengan baik. Kemudian ada lagi istilah yang namanya slow learning. Nah, jadi slow learning ini adalah kondisi di mana seorang siswa itu mengalami keterlambatan dalam proses belajar. Contohnya itu seperti halnya ada seorang siswa yang ketika diberi penjelasan, mereka itu sedikit lebih lama mengertinya, sedikit lebih lama menangkapnya daripada teman-teman yang lain. Kemudian ada lagi istilah yang namanya underachiever. Nah, jadi underachiever ini adalah kondisi di mana seseorang itu sebenarnya memiliki potensi yang bagus, memiliki kecerdasan yang lebih, tetapi selalu memiliki pencapaian yang rendah, nilai yang rendah. Contohnya banyak, ada siswa yang sebenarnya pintar, gampang ngerti, cerdas, tetapi selalu mendapat nilai yang mungkin kurang memuaskan, nilai yang di bawah rata-rata. Yang terakhir itu ada learning disorder. Jadi learning disorder ini adalah suatu kondisi di mana seseorang itu mengalami ketergangguan dalam belajar yang diakibatkan adanya perbedaan respon atau tanggapan dengan orang itu. Contohnya seperti halnya ada seorang murid yang berpendapat, kemudian pendapatnya itu berbeda dengan teman dan juga guru-gurunya mungkin. Nah, hal ini menyebabkan learning disorder ini. Demikianlah pembahasan kita mengenai salah satu materi dari psikologi pendidikan, yaitu kesulitan dalam belajar. Jadi di sini saya ingin mengucapkan ribuan permohonan maaf barangkali dalam video saya, dalam presentasi saya terdapat banyak sekali kekurangan ataupun kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan atas perhatiannya saya ucapkan ribuan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal anidayah, wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.